Selanjutnya. Selanjutnya itu Publicis Group. Jadi Publicis ini adalah agensi terbesar di Eropa dan didirikan pada 1926 dan memiliki 150 anak perusahaan yang menawarkan berbagai layanan komunikasi di seluruh dunia. Jadi pada tahun 2000 Publicis Group ini membeli Saatchi dan Saatchi seharga 1,9 miliar US dollar sebagai bagian dari ekspansi globalnya. Lalu pada tahun 1999 Publicis ini membeli 49% dari Burel Communication yang merupakan biro iklan besar yang ada di Afrika dan Amerika. Burel adalah biro iklan yang berspesialisasi dalam pasar Afrika dan Amerika ini memiliki beberapa klien utama termasuk Coca-Cola, McDonald's, Procter & Gamble, dan lain-lain. Melalui serangkaian akuisisi besar ini termasuk membeli saingan utama yaitu Saatchi & Saatchi. Pada tahun 2002, Publicis ini berusaha menjadi agen Eropa dan global yang menawarkan berbagai layanan. Jadi perusahaan induk internasional Saatchi beroperasi di bidang periklanan, pemasaran, dan komunikasi. Mereka mempunyai kantor di lebih dari 90 negara. Saatchi ini adalah kunci dalam membantu Publicis menjadi agensi global yang lebih dominan. Lalu pada tahun 1997, Publicis ini membeli 51% agensi terkemuka di Israel, yaitu Arieli Advertising. Lalu pada tahun 2002, Publicis membeli Bicom3 yang berbasis di Amerika Serikat seharga 3 miliar US dollar. Lalu Bicom3 ini adalah hasil dari merger pada tahun 2000 antara BDM, The Leo Group, The Magnus Group. Lalu Publicis ini telah mengakuisisi beberapa firma kunci dan sekarang menyediakan klien internasionalnya dengan saran iklan dan pemasaran yang mulus dan multifase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada periklanan Havas atau biasa disebut Havas Advertising. Ini adalah agensi pan Eropa terkemuka. Jadi agensi ini tuh memiliki dari 300 anak perusahaan yang beroperasi lebih dari 88 negara selain Eropa. Mereka juga memperkerjakan lebih dari 16.000 orang di seluruh dunia dan memiliki tagihan mendekati 2 miliar US dollar pada tahun 2003. Jadi Havas Advertising ini beroperasinya di Meksiko, Brazil, dan Argentina. Havas juga memiliki anak perusahaan perencanaan dan pemasaran olahraga utama. Klien utamanya termasuk dari Kraft, Microsoft, Volvo, dan Airbus. Havas ini bertujuan untuk menjadi salah satu dari 5 biro iklan global teratas dalam dekade berikutnya. Tetapi baru-baru ini gagal membeli Grey Global yang berbasis di AS ke konglomerat iklan Inggris PPP. Jadi sebagai agensi internasional, Havas perlu menambah aktivitas internasionalnya melalui strategi global untuk memenuhi kebutuhan klien dan produk mereka melalui jaringan manajer merek global yang lebih besar. Next. Di sini ada yang berkesimpulan. Yang pertama, agen layanan periklanan dan komunikasi global utama berada dalam pasar yang sangat kompetitif untuk talenta kreatif serta pelanggan tambahan. Lalu ada badan-badan Eropa dari Jepang perlu memiliki kehadiran besar di pasar Amerika Utara karena di sanalah sebagian besar perusahaan yang terlibat dalam periklanan internasional yang substansial dan berada.
Lalu semua perusahaan periklanan besar memiliki jaringan anak perusahaan dari kantor yang luas di negara inti, semi periferal, dan beberapa negara pinggiran. Agen iklan terbesar kedua di dunia WP Group adalah Inggris. Kemudian faktanya hampir setengah dari biro iklan global teratas tidak memiliki atau dikendalikan oleh AS. Selain WPP, agensinya itu ada Dentsu dari Jepang, lalu ada Publicis dari Perancis, dan juga Avas dari Perancis juga. Jadi pada kenyataannya kumpulan negara inti seperti Amerika, Perancis, Inggris, dan Jepang secara kolektif menyebarkan mantra periklanan ke seluruh dunia untuk semakin banyak perusahaan multinasional. Next. Berikut ada peran dan dampak periklanan global yang membantu mendefinisikan dan mendukung teori sistem dunia dan kolonialisme elektronik. Yang pertama ada agen iklan global utama, semuanya berbasis di negara inti. Jadi mereka bertindak sebagai imperialis elektronik yang cerdas atas nama klien global mereka. Yang kedua, semua agensi besar harus berbasis di atau memiliki anak perusahaan besar di Amerika Serikat. Perusahaan multinasional Amerika Serikat membeli sebagian besar iklan global. Lalu semua lembaga besar memiliki kantor di negara semua lembaga besar memiliki kantor di negara semi periferal. Jadi karena kejenuhan dan kematangan pasar inti, ekspansi biro iklan tersedia terutama melalui dua rute, yaitu yang pertama melalui ekspansi perusahaan di kota-kota besar, yang kedua melalui akuisisi biro iklan ukuran menengah dan kecil. Selanjutnya ada agen iklan besar memperkerjakan personil yang sangat kreatif, ditambah teknik penelitian mutakhir untuk menghasilkan pemasaran dan media efektif iklan untuk klien mereka. Akibatnya mereka adalah pemain utama dalam kolonialisme elektronik di pasar global. Selanjutnya, tidak ada lembaga besar yang berkantor pusat di negara pinggiran. Next. Nah, pada akhirnya, badan utama telah bercabang untuk menawarkan layanan penuh paket mulus, mulai dari akuntansi, pelatihan manajemen, penilaian, hingga perencanaan strategis. Sehingga klien di dua zona yang lebih kecil tererat dalam praktik kolonialisme elektronik tanpa sepenuhnya merenungkan jangka panjang. Selanjutnya di dua zona yang lebih kecil, negara-negara dengan ekonomi yang digerakkan oleh pasar dan outlet media yang berkembang akan mengalami lebih banyak persaingan dari agensi berbasis inti yang mencari akun baru gitu, termasuk kemungkinan kuat bahwa agensi berbasis inti akan berinvestasi di agensi iklan lokal yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian. Di masa depan, dengan perluasan ekonomi dan pasar global, bersama dengan lebih banyak teknologi media, peluang komersial baru akan muncul untuk biro iklan global yang agresif. Untuk semua agensi besar, lebih dari separuh pendapatan kotor ini berasal dari penagihan global, penagihan domestik, bahkan Amerika Serikat tidak lagi cukup untuk menopang pemain utama di antara agensi global. Selanjutnya, ya sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.